Pemuda Pancamarga Kabupaten Buleleng, Made Santiari. Kami dalam rangka Hari Kesaktian Pancasila, Hari TNI, Hari Pahlawan, Hari Puputan Margarana, itu kami rangkul dalam bulan pahlawan ini melaksanakan kegiatan bermacam-macam. Di antaranya adalah Metiteyatre ke Pura Batu Kursi, kemudian melaksanakan pembagian sembako kepada masyarakat, keluarga veteran dan janda pahlawan. Kemudian berikutnya adalah gotong royong, kemudian melaksanakan musran. Yang penting sekali dalam organisasi adalah pendataan daripada kekuatan organisasi Pemuda Pancamarga di Kabupaten Buleleng. Jadi musran ini dilaksanakan di 9 kecamatan. Lalu masing-masing kecamatan itu akan mengundang semua desa yang ada di kecamatannya masing-masing. Di desa itu sebagai ujung tombaknya ada susunan pengurusnya untuk melanjutkan cita-cita perjuangan orang tua kita, yaitu mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45, kemudian menjaga NKRI dan membantu pemerintah, khususnya Bapak Kepala Desa yang ada di desa masing-masing untuk membangun. Kita akan membangkitkan ekonomi, sosial, budaya, pariwisata, dan pertahanan keamanan. Bu, jumlah anggota PPM Sebuleleng berapa sih? Itu dah. Dalam kesempatan ini kami akan masih mendata, karena belum sempurna sekali, ada yang sudah meninggal, ada yang sudah mulai remaja, sehingga potensi daripada berapa kekuatan yang bisa aktif itu masih sekarang sedang ditata. Kami dari 9 kecamatan baru Sukesade, Buleleng, dan Seririt. Kemudian lagi 6 kecamatan lainnya ini berlangsung sampai tanggal 14 November. Untuk pelaksanaan musrannya. Nah, jadi di sana akan memilih susunan pengurus. Susunan pengurus dari ranting itu jumlahnya sekitar 1 peleton. Kenapa? Nanti Pak Camat akan mengajak untuk upacara bendera, bekerja, untuk membantu bakti sosial dan sebagainya. Kemudian di ranting itu jumlahnya sekitar 15 orang. Itu adalah membantu desa untuk membangkitkan ekonomi sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pariwisata. Jadi kita ingin membangkitkan ekonomi kerakyatan masyarakat supaya bisa lebih sejahtera. Kemudian memperhatikan generasi muda. Kita jangan dicekoki oleh HP anak-anak kita. Kita tegur, kita nasihati para orang tua agar nantinya anak itu mindsetnya jangan HP saja, tetapi mereka bisa berkembang bahwa dia adalah akan berdisiplin, bertanggung jawab terhadap NKRI, kemudian melaksanakan tugas-tugas negara. Kemudian lagi ada kegiatan-kegiatan bakti sosial maupun misalnya upacara persada bagi veteran-veteran kita. Kemudian yang meninggal misalnya, kemudian kita itu ada yang suka masuk ke duka, mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45, ceramah-ceramah tentang kebudayaan, pengembangan olahraga, karena ini Pak Nyoman Santiase dari Pangdam Kaswari memotivasi anak muda untuk membangkitkan olahraga, mendidik patriotisme dan sportivitas untuk memberikan alat-alat olahraga seperti bola voli, futsal dan sebagainya. Jadi kita ingin bangkit semua pemuda ini sebagai cadangan nasional. Kami akan latih pendidikan pendahuluan bela negara di desa-desa untuk mereka itu bertanggung jawab terhadap negara Republik Indonesia ini. Jadi pendidikan pendahuluan bela negara kami pelatihnya dari para senior resimen mahasiswa yang pernah tugas di Timur Timur. Kami akan ajak untuk bersatu bagaimana di desa itu termasuk staf desa maupun daripada Pemuda Pancamarga untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pendahuluan bela negara atau latihan dasar militer untuk mendapatkan kartu keanggotaan. Jadi saya kesempatan ini menyampaikan bahwa Pemuda Pancamarga adalah organisasi netral, tidak memihak salah satu partai pun, dan organisasi partai dilarang masuk ke organisasi Pemuda Pancamarga. Dan organisasi Pemuda Pancamarga, baju PPM dilarang dipakai untuk di organisasi partai. Ya. Harapan khusus terkait pengurusan yang terbaru sekarang? Harapan saya yang pertama saya dambakan adalah masalah pendataan. Pak Dande menyampaikan berapa kekuatan Buleleng untuk Pemuda Pancamarga belum bisa kita jawab. Sehingga kita ada target kejar bahwa apakah itu anaknya, keluarganya, ponakannya, cucunya, veterannya, janda, berapa sih jumlahnya semuanya. Kami tidak mengelompokkan diri, tidak. Cuma ingin mengetahui kemudian bagaimana nasib mereka. Karena perjuangan mereka dulu sampai titik darah penghabisan, mereka mempertahankan tanah Indonesia. Kemudian sekarang anak-anak ini bagaimana? Apakah sudah bisa meneruskan cita-cita orang tuanya untuk mensosialisasikan jiwa semangat nilai 45 orang tuanya? Apakah mereka itu dalam keadaan masih bisa makan atau tidak? Kemudian bagaimana cita-cita mereka? Kami ingin membuka keran-keran yang tersumbat di desa untuk nanti bisa disosialisasikan, bisa disampaikan, diaspirasikan pada pemerintah daerah apabila
Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan Pak Sekda bisa membantu bagaimana keran-keran yang tertutup di desa bisa, jangan sampai hal ini besar nanti. Fatal masalahnya kita harus buka secara terbuka transparan supaya kita bisa membangun dengan baik bagaimana ekonomi sosial budaya yang ada di desa. Dari sana desa dikembangkan sehingga kecamatan, kekuatan daripada provinsi untuk pemuda pancamarga ada di pengurus cabang. Artinya ada di cabang. Cabang itu punya kekuatan di ranting itu punya kekuatan di anak ranting. Jadi kekuatan itu harus bersatu. Tidak ada pemuda pancamarga untuk mencari suara, tidak. Dan ini harus netral. Karena apa? Kita membuat suatu persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada keberpihakan. Oleh karena itu, saya berharap pemuda pancamarga tingkatkan kualitas diri. Tumbuhkan disiplin, kesadaran, dan bertanggung jawab untuk menjaga NKRI. Itu aja yang perlu saya sampaikan.